Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep tentang perpindahan kalor. Langsung saja kita bahas materinya. Perpindahan kalor. Seperti yang kita ketahui, kalor bisa berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor berpindah dengan 3 cara. Pertama, konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa sih bedanya antara ketiga cara ini? Pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dengan zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Contohnya adalah ketika kita memasak air menggunakan panci, lama-kelamaan gagang panci akan terasa panas. Nah, panasnya gagang panci ini terjadi karena peristiwa konduksi. Pertama, api memanaskan bagian bawah panci, kemudian kalor dari api tersebut merambat ke seluruh bagian panci termasuk ke bagian gagangnya. Nah, tapi yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan partikel-partikel di bawah panci ini tidak ikut berpindah gitu. Selanjutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dengan zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikel zat. Contohnya adalah air yang mendidih. Ketika kita memasakkan air, bagian yang dipanaskan terlebih dahulu adalah air di bagian bawah. Kemudian lama-lama kalor tersebut merambat ke seluruh bagian air. Nah, ketika kalor tersebut merambat, partikel-partikel air yang di bawah juga ikut bergerak ke atas gitu. Makanya ketika memasak air yang sudah panas di bagian bawah akan berpindah ke bagian atas, sedangkan air yang awalnya masih dingin akan berpindah ke bagian bawah gitu. Jadi perpindahan partikel-partikel zat. Kemudian radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara, hanya melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah ketika kita memasak air, tubuh kita terasa hangat walaupun kita tidak bersentuhan langsung dengan api maupun panci. Nah, itu terjadi karena radiasi dari api tersebut. Contoh lainnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi. Nah, itu juga peristiwa radiasi. Panasnya matahari bisa sampai ke bumi walaupun di antara bumi dan matahari itu ada ruang hampa. Nah, kalau ruang hampa berarti nggak ada apapun tuh di situ, termasuk udara. Tapi panas matahari tetap bisa sampai ke bumi karena panas matahari dipancarkan secara radiasi tanpa zat perantara gitu. Bisa berpindah walaupun tidak ada zat perantara gitu. Kita bahas dulu yang konduksi. Contoh lain dari konduksi ada ketika kita mengaduk air panas. Biasanya kita kalau buat teh manis, kita aduk dulu supaya gulanya larut. Nah, di peristiwa tersebut, lama-kelamaan sendok yang kita gunakan untuk mengaduk terasa panas gitu. Walaupun awalnya sendok tersebut tidak terasa panas. Kemudian peristiwa lainnya adalah ketika kita memanaskan batang logam. Ketika salah satu ujungnya dipanaskan, ujung lainnya akan ikut terasa panas. Persamaan untuk perpindahan kalor secara konduksi dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Q sama dengan K dikali A dikali T dikali delta T per L. Nah, Q ini menunjukkan atau menyatakan banyaknya kalor. Sedangkan H ini menyatakan laju perpindahan kalor yang bisa kita cari melalui persamaan Q per T. Nah, kalau Q-nya ini kita masukkan persamaan yang ini, maka persamaan H menjadi K dikali A dikali delta T per L. Dengan Q sama dengan energi kalor, kemudian H laju perpindahan kalor, T waktu perpindahan kalor, K koefisien konduktivitas termal, A luas penampang, L panjang batang, dan delta T adalah selisih suhu. Selanjutnya adalah konveksi. Contoh lain dari konveksi adalah peristiwa angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi ketika malam hari. Nah, ketika malam hari suhu di lautan lebih panas dibandingkan suhu di daratan. Nah, karena ada perbedaan suhu, maka akan terjadi perpindahan kalor.
perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor tersebut diikuti dengan perpindahan partikel-partikel zat sehingga ada angin yang berhembus. Contoh lainnya adalah ketika kita memanaskan air seperti yang dijelaskan sebelumnya. Persamaan untuk perpindahan kalor secara konveksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan H dikali A dikali T dikali delta T. Nah, di sini bedakan ya. Ada T kecil, ada T besar. T kecil itu waktu, sedangkan T besar itu suhu. Nah, untuk H-nya, untuk laju perpindahan kalornya bisa kita cari dari Q per T. Sehingga kalau persamaan ini dimasukkan ke sini, maka persamaan H menjadi H dikali A dikali delta T. Keterangannya, Q adalah energi kalor. Hampir sama semua ya dengan yang sebelumnya, hanya saja yang membedakan adalah H-nya. Kalau H di sini adalah koefisien konveksi termal. Jadi ingat-ingat, koefisien konveksi termal lambangnya itu H kecil, sedangkan kalau koefisien konduksi termal lambangnya K kecil. Gitu. Selebihnya keterangannya sama. Selanjutnya radiasi. Radiasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi dan api ya. Misalnya di sini ada api unggun dan kita berada di sekitar api unggun terasa hangat. Nah, itu karena ada peristiwa perpindahan kalor secara radiasi. Kemudian persamaannya Q sama dengan E sigma dikali A dikali T dikali T pangkat 4. Nah, persamaannya ini agak berbeda dengan persamaan untuk konduksi dan konveksi ya. Nah, kemudian untuk H-nya, laju perpindahan kalornya bisa kita cari dari Q per T. Berarti persamaan H-nya, kalau Q-nya ini dimasukkan dari persamaan yang ini, menjadi E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Untuk radiasi ada yang disebut intensitas radiasi. Dapat kita peroleh dari persamaan Q per A dikali T atau E dikali sigma dikali T pangkat 4. Nah, di sini ada lambang baru yaitu E dan sigma. Apa sih E dan sigma? E itu adalah koefisien emisivitas benda, sedangkan sigma adalah tetapan Stefan Boltzmann yang besarnya 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Itu selebihnya keterangannya sama. Oh iya, untuk koefisien emisivitas besarnya dia di antara 0 dan 1 gitu ya. Besarnya berkisar dari 0 sampai 1. Berkisar antara 0 sampai 1. Kita langsung ke contoh soal. Nomor 1. Batang besi panjangnya 2 meter dengan luas penampang 5 cm persegi memiliki perbedaan suhu di antara kedua ujungnya 100 Kelvin. Jika konduktivitas termal besi adalah 4,8 Joule per second meter Kelvin, tentukan laju hantaran kalornya. Kita tulis yang diketahuinya. Panjangnya L 2 meter, kemudian A 5 cm persegi. Kita ubah dulu ke meter persegi menjadi 5 kali 10 pangkat min 4. Delta T-nya 100 Kelvin. K-nya, koefisien konduktivitasnya 4,8 Joule per second meter Kelvin. Yang ditanya adalah laju hantarannya atau H. H bisa kita peroleh dari K dikali A dikali delta T per L. Nah, berarti tinggal kita masukkan yang diketahui dalam soal ke persamaan ini. K-nya 4,8, A-nya 5 kali 10 pangkat min 4, delta T-nya 100, per L-nya 2 meter. Nah, 4,8 dikali 5 dikali 2 dikali 100 itu sama dengan 1200 dikali 10 pangkat min 4. Nah,
1200 dikali 10 pangkat min 4 berarti sama aja dengan 1200 dibagi 10.000. Hasilnya 0,12 Joule per second. Berarti laju hantaran kalor untuk peristiwa ini sebesar 0,12 Joule per second. Nomor 2. Sebuah lampu pijar memiliki luas permukaan 150 cm persegi dan suhunya 127 derajat Celcius. Berada di dalam kamar bersuhu 37 derajat Celcius. Koefisien konveksi lampu pijar adalah 10 Joule per second meter persegi Kelvin. Tentukan jumlah kalor yang dilepas lampu selama 1 menit. Yang diketahui A-nya 150 cm persegi, kita ubah menjadi meter persegi menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. T-nya 1 menit atau 60 second. Delta T-nya berarti kita kurang antara lampu pijar dengan suhu di sekitarnya, yaitu suhu kamar. 127 dikurang 37 sama dengan 90 derajat Celcius. Kemudian K-nya ya, ini lupa ditulis, K-nya 10 Joule per second meter persegi Kelvin. Yang ditanyakan adalah jumlah kalor Q. Berarti kita bisa peroleh dengan persamaan Q sama dengan H dikali A dikali T dikali delta T. Nah ini agak-agak ada revisi sedikit ya, tidak perlu pakai per L karena rumusnya Q sama dengan H dikali A dikali T dikali delta T, tidak perlu pakai L. Nah kemudian Q sama dengan 10 dikali A nya ini 1,5 kali 10 pangkat min 2 dikali T nya 60 dikali delta T nya 90. Nah ini juga sama, tidak perlu dibagi 1 ya, walaupun nanti hasilnya sama karena ini dibagi 1, tapi tidak perlu dibagi 1. Nah kemudian Q nya sama dengan, kita hitung semuanya, 10 dikali 1,5 dikali 60 dikali 90, dapat hasilnya 81.000 dikali 10 pangkat min 2. Berarti Q nya sama dengan 810 Joule. Laju hantarannya untuk peristiwa konveksi yang di nomor 2 ini sebesar 810 Joule. Nomor 3. Sebuah bola tembaga jari-jari 3,5 cm dipanaskan dalam sebuah tungku perapian bersuhu 427 derajat Celcius. Jika emisivitas bola adalah 0,30, berapa laju kalor yang dipancarkan? Yang diketahuinya R-nya 3,5 cm. Kalau kita ubah ke meter menjadi 3,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian E-nya 0,30, T-nya 427 derajat Celcius. Kalau kita jadikan Kelvin, tinggal ditambah 273 menjadi 700 Kelvin. Kemudian yang ditanyakan adalah laju pancarannya. Karena dia ada emisivitas, berarti laju pancarannya secara radiasi. H sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Tinggal kita masukkan yang diketahuinya, E-nya 0,30, sigmanya tetapan Stefan Boltzmann, tinggal kita masukkan ya nilainya, karena nilainya selalu sama, yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali A. A-nya karena dia berupa bola, maka luas permukaannya adalah 4 pi r kuadrat dikali 700 pangkat 4. Nah tinggal kita hitung, 0,30 dikali 5,67 adalah 1,7. Jadi 1,7 kali 10 pangkat min 8, 4 pi r kuadratnya kita masukkan 4, pi-nya pakaian 22/7, r-nya 3,5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan dikali 700-nya kita jadikan bilangan yang berpangkat supaya lebih mudah atau lebih sederhana menghitungnya. 7 kali 10 pangkat 2 dipangkatkan 4. Berarti menjadi, ini kita biarkan 1,7 kali 10 pangkat min 8, kemudian 4 dikali 22 dibagi 7 dikali 3,5 kuadrat itu sama dengan 154. Kemudian dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 4.
Nah, kemudian ini 7 pangkat 4 sama dengan 2401 dikali 10 pangkat 2 dipangkatkan 4 menjadi 10 pangkat 8. Nah, kita hitung yang bukan bilangan berpangkatnya. 1,7 dikali 154 dikali 2401 dapat hasilnya 628.581,8 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini karena sama-sama 10 pangkat min 8 dengan dikali 10 pangkat 8 habis ya, karena min 8 ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian sisa 10 pangkat min 4. Jadi dapat diperoleh laju hantarannya sebesar 62,86 watt. Selanjutnya nomor 4. Dua buah batang logam P dan Q disambungkan pada salah satu ujungnya. Pada ujung-ujung yang lain diberi panas dengan suhu berbeda seperti ditunjukkan gambar di samping. Yang ujung yang sebelah kirinya bersuhu 60 derajat Celcius, sedangkan ujung lainnya bersuhu 30 derajat Celcius. Bila panjang dan luas kedua logam sama, tetapi konduktivitas logam P 2 kali konduktivitas logam Q, tentukan suhu T pada sambungan kedua logam. Yang ditanya adalah suhu di sambungannya atau di sini. Yang diketahui L-nya sama, panjang kedua logam sama, kemudian luas penampangnya juga sama. Kp-nya konduktivitas logam P sama dengan 2 kali konduktivitas logam Q. Suhu di ujung P 60 derajat Celcius, sedangkan suhu di ujung Q suhunya sebesar 30 derajat Celcius. Yang ditanya adalah suhu T atau suhu sambungannya. Pada saat kondisi steady state atau kondisi yang stabil, laju perpindahan energi melalui logam penghantar 1 sama dengan laju perpindahan energi melalui logam penghantar 2. Jadi laju perpindahan kalor di logam P sama dengan laju perpindahan kalor di logam Q. Sehingga kita peroleh HP sama dengan HQ. Nah, tinggal kita masukkan persamaannya. H itu rumusnya K dikali A dikali delta T per L. Nah, karena ini laju hantaran konduksi logam yang P, berarti kita gunakan Kp dikali A dikali Tp min T. Suhu di ujung logam P dikurang suhu sambungannya per L. Sama dengan kaki dikali A dalam kurung suhu sambungannya dikurang suhu di ujung Q. Nah, ini udah paham ya. Kenapa ini T min TQ? Karena suhu di ujung Q ini lebih rendah. Otomatis suhu sambungannya akan lebih tinggi dibanding suhu di ujung Q. Sedangkan yang P, suhu di ujung P itu lebih tinggi, maka pasti suhu sambungannya itu lebih rendah dibanding suhu di ujung P. Makanya TP min T. Nah, kemudian kita masukkan yang diketahui dalam soal. K-nya 2 kaki, Kp-nya tadi kan 2 kaki ya, 2 kali konduktivitas logam Q. Kita tuliskan 2 kaki. Oh iya, karena ini A dan L-nya sama, bisa kita langsung coret. A-nya kita coret, L-nya juga kita coret karena dia sama. Jadi kalau misalnya kita kali silang dibagi, hasilnya 1, jadi bisa langsung kita abaikan. Kemudian TP-nya 60 dikurang T, suhu sambungannya, sama dengan kaki dikali T min TQ-nya 30. Langsung kita kalikan ke dalam kurung. 2 kaki dikali 60, 120 dikurang 2 kaki dikali T, jadi 2T. Oh ya, ini karena sama-sama kaki kita coret ya. Ini bisa kita coret. Jadi 2 kali 60, 120 dikurang 2T. Yang sebelah sini T min 30. Yang sama-sama T kita kumpulkan di satu ruas, sehingga diperoleh 150 sama dengan 3T. T sama dengan 150 dibagi 3 atau 50 derajat Celcius. Berarti suhu di sambungan kedua logam adalah 50 derajat Celcius. Nah, bisa kita lihat suhu di sambungannya pasti dia lebih besar dari TC, lebih besar dari TQ, tapi pasti lebih rendah daripada TP ya. Jadi dia suhu di antaranya. T-nya itu pasti lebih besar dari TQ, tapi lebih rendah dari suhu di TP gitu.
Sekian pembahasan materi perpindahan kawal. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.